salah-salah biasa akak pegang alihnya hadis maudhu. Tapi kerana hadis yang kali maudhu, mengada ada salah aku. Kita baca hadis yang paling hadisnya maudhu. Lagi contoh hadis yang ittifaq ulama maudhu, misalnya hadis la tusayyiduni fi shalah. La tusayyiduni fi shalah. Jangan kau membaca sayyidina. Yan waqala al-hufaz, berkatalah banyak penghafal hadis, itu merupakan hadis-hadis maudhu. Ya kata dukunya hadis maudhu haram dibayar. Yang gura para ulama-ulama tanya kadang-kadang wate kita periksa melalui hadis-hadis secara silsilah, kadang-kadang hadisnya maudhu. Tapi kadang-kadang walaupun hadis itu hadis maudhu, tetap dijadikannya sebagai dalil untuk amal binafsnya hana ubuh. Karena apa? Karena sebagai tambahan. Karena merupakan perbuatan yang bidah. Apalagi seperti yang dituduhkan orangnya, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Memang ada periksa hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu banyak hadis-hadis yang maudhu. Tetapi kenapa Imam Ghazali semua hadis-hadis maudhu itu diriwayatkan bahwa disunatkan adanya? Ya, nyana kelebihan-kelebihan. Sehingga diceritakan oleh para ulama-ulama, kaji orang Wahabi dah bengeh ke orang Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Ahlussunnah wal Jamaah ada putra lumpur sabe. Adi melumpur, ulama melumpur, jadi orang putra lumpur hebat. Kehebatan para ulama itu jauh berbeda. Diceritakan dalam pengarang Ihya Ulumuddin, di saat Imam Ghazali ingin untuk meletakkan hadisnya, beliau mencium hadisnya. Demikian diceritakan oleh para ulama-ulama yang memang silsilah untuk belajar kitab Ihya Ulumuddin, sehingga dicium. Hadis yang sahih tandanya baunya wangi, hadis yang tidak sahih tanda baunya tidak bagus. Itu pernah diceritakan. Maka yang sangat menyedihkan itulah orang-orang yang baru-baru intelektual akhir zaman ini, beliau merelakan untuk menyesatkan Imam Ghazali. Padahal kemampuan Imam Ghazali itu luar biasa. Bahkan dipegang sebuah tulisan kesesatan kitab Ihya Ulumuddin. Pada takalan yang berbuat kan sesat kitab Ihya, orangnya tidak memahami mana Ihya. Contoh, dalam Ihya disebutkan hazir Allah dalam hati, hudur Allah fi qalbil arifin, hadir Allah dalam hati para orang-orang arif. Itu disebutkan dalam kitab Ihya. Jadi karena orangnya tidak belajar dari protagon kontinu, hanya belajar baca bawai, baca qira, akhir, putra dipahaminya sesat Imam Ghazali. Bahkan sesat karena dia berkata Allah hazir lah mati, karena orangnya yang depu hadarannya ja. Jadi hazir Allah lah, jadi Allah kerja alamat Jadi ternyata bukan kesalahan Imam Ghazali, salah mereka dalam memahami, yaitu perkataan-perkataan Imam Ghazali. Apalagi bukan kalimat-kalimat yang diungkapkan dalam Ihya syarat dengan makna majazi, nyoga yang bahaya. Padahal yang nak sampaikan oleh Imam Ghazali nan bahwa hati dia ingat ke Allah. Kan Allah sudah mati. Itulah artinya huzur Allah fi qalbi. Hadir Allah dalam hati, artinya itu bil qalbi. Nah, istilah dalam ilmu ma'ani itu bil qalbi, kalab. Kembali. Jadi hati hadir kepada Allah, hati kepada huzur Allah dalam mana huzur Allah dalam hati, kan Allah ketamang dalam hati. Sanyan belaan Imam Ghazali mengadanya pi yang handa patih katanya. Mungkin yang bisa tak ungkapkan, apalagi urang selevel Imam Ghazali, tapi mereka mungkin kan ingin memprotes karena merasa benci. Ya. Itulah yang beberapa kesesatan Imam Ghazali. Ternyata wateta pahami, mereka salah memahami. Kan memang betul-betul Imam Ghazali sesat. Itu salah satu contoh yang lu sampaikan ya. Jadi ketelinan hudur Allah la mati, padahal ya kan Allah hadir la mati, tapi hati selalu ingat kepada Allah. Puhan amat. Cukuplah ayat ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dum jika ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk selalu baik putus-putus dalam mengingat Allah. Jadi kayak begitu. Jadi yang perlu, walau mimpi itu tidak bisa menjadi hujah,
walau kadang-kadang kasyaf itu tidak bisa menjadi hujah kuat atau dhaifnya dalil, karenanya hanya dimiliki oleh segelintir orang, akan tetapi katanya jangan berburuk sangka dengan karangan para ulama-ulama, apalagi yang ke level Imam Ghazali. Yang kuramnya tersampaikan lagi, orang-orang menganggap bahwa kita fanatik. Bukan, tidak fanatik. Sudah membahas dan sudah mempelajari, sudah meneliti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Itu sebagai contoh. Jadi makaji kadang-kadang untuk ada paresa hadis-hadis yang diungkapkan dalam kitab Ihya, hadis tersebut adalah maudhu', tapi harus berhati-hati karena kemampuan tanya dalam meneliti hadis jauh tertinggal ketimbang dengan penelitian Imam Al-Ghazali. Jadi berang roju beda pegang jamunya hek tak bak teliti hadis karena apa pai kerja jo ino hana dengai log dalam internet agak internet tu thot le. Jadi lebutnya gorenya Google boleh. Gore Google. Jadi yang ni yang buruk lama bagi mana ke si ibannya denar dong menantang dia. Ya. Memang Khalif tu orang. Buruk lama dah yang muncul di paling Jadi nyo ke tantangan ni ulama ke sebab dia ulama ke lebih berandam nyo ulama dikon lagi yang kagak hadapi. Jadi pemahaman yang salah yang kemudian sehingga nyo gara-gara krisis dalam belajar, mereka tidak belajar secara kontinu lalu berapa mau belajar tasawuf hanya bab pertama bab akhir kan. Tapi seandainya mereka memahami satu kalimat demi satu kalimat yang disampaikan oleh Imam Ghazali, pasti mereka juga akan memahami seperti kita. Nah, jadi karena ingin instan lagi abang no instan. Jadi ini dah pegang lagi dia lebih instan lah. Dia tinggal insta dia. Nyo dah yo acara MPO nyo insta. Nyawanya instan agak nak pedum SKS kan, nak pedum ke pertemuan dia insta lagi dah. Lebih tingkat lah. Jadi lebih tingkat lah.